Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin. Ini langsung aja ya, nggak perlu berlama-lama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara semua PD PWILS sejabar atau sejauh barat ya. Alhamdulillah pada hari ini ada kabar dari PD PWILS Sukabumi bahwa hasil tabayun sudah selesai. Begini teman-teman, hasil pertemuannya ya, foto-foto atau video pendek pertemuannya. Ada kabar dari PD PWILS Sukabumi bahwa hasil tabayun sudah selesai dari bermacam tekanan, intimidasi dari FPI. Dan pada akhirnya PD PWILS Sukabumi tegas lugas menolak untuk meminta maaf kepada Rizik. Dan pada akhirnya tabayun selesai tanpa syarat. Dan ini juga bisa dijadikan contoh untuk daerah lain apabila terjadi seperti Sukabumi, maka satu kata lawan dan lawan. Nah benar teman-teman. Jadi begini, Mbah Mufid ya kan kemarin, terus Mbah Mono, terus ada lagi komandan PWILS yang di Cilacap digeruduk sama pihak FPI ya. Mbah Mufid juga ada desakan untuk meminta maaf, itu kan konyol teman-teman. Jadi seperti Mbah Mufid, Mbah Mono, mereka itu hanya merespon ajakan perang Rizik Syihab. Ini misalkan ya, saya merespon ajakan perangnya Rizik. Ayo Zik duel sama saya misalkan. Nah ini kan hanya respon karena Rizik duluan yang mengajak perang gitu. Tapi Mbah Mufid digeruduk oleh segerombolan FPI, lalu ada desakan disuruh meminta maaf. Dan ini buat contoh ya di daerah-daerah lainnya apabila terjadi seperti itu, maka satu kata lawan, lawan dan lawan. Yang artinya jangan pernah meminta maaf. Begitu teman-teman. Kita bacakan lagi poin-poinnya ya. Tuntutan dari FPI dan Habib di Sukabumi. 1. Klarifikasi perihal pelaporan Rizik Syihab. Yang kedua, minta klarifikasi video PWI Sukabumi yang ada pernyataan Mbak Alawi rungkat. Jadi dari pihak mereka nggak terima ya kalau Mbak Alawi ini dikatakan rungkat. Lah memang udah rungkat karena memang nggak bisa membuktikan bahwa mereka adalah cucu Nabi gitu. Tapi ini malah lucu yang kedua ya, minta klarifikasi video PWI Sukabumi yang ada pernyataan Mbak Alawi rungkat. Mending saya aja deh yang ngomong Mbak Alawi rungkat, Mbak Alawi rungkat. Udah ya. Memang udah rungkat. Oke lanjut teman-teman. Nah ini jawaban dari PWILS ya, dari poin-poin tuntutan FPI dan Habib di Sukabumi. Ini jawaban dari PWILS. 1. Bahwa tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Pelaporan bermula atas statement Rizik di media. Nah betul itu. Betul. Yang kedua, perihal Mbak Alawi rungkat tentunya memang faktanya rungkat. Nah ini dia, bener kan? Benar kata kita yang di awal tadi, Mbak Alawi memang udah rungkat, terus ngapain nggak terima gitu? Memang udah rungkat karena memang nggak bisa membuktikan, tapi ngotot gitu, masih ngaku-ngaku. Apabila ada unsur hukum, mari kita selesaikan di meja hijau. Nah itu dia teman-teman, ini kan negara-negara hukum, buat dong laporan, terus nunggu diproses gitu, jangan demo-demo. Bukannya menunggu proses laporan hukum, malah demo. Jadi dari kelompok mereka ini maunya menang sendiri, teman-teman. Oke, lanjut. Kalau merasa Mbak Alawi tidak rungkat, 1. Tolong Mbak Alawi buktikan kejuriannya mengaku cucu Nabi. 2. Pribumi gak usah ikut campur karena yang berkepentingan adalah kaum Mbak Alawi, terkecuali ada kuasa di meja hijau. 3.
Ba'alawi harus bertanggung jawab atas ajaran sesat terhadap umat. Ajaran sesatnya teman-teman tahu sendirilah, banyak ya di media sosial berseliweran, di YouTube, di Facebook, di TikTok. 4. Apabila ada yang membela Ba'alawi, berarti turut membenarkan bahwa 1 ya, tanah Sunda atau Jawa milik Tarim. 2. Ajaran Ba'alawi yang bisa memadamkan api neraka. 3. Ajaran bisa mi'raj 70 kali semalam. 4. Ajaran bisa mengusir munkar nakir. 5. Ajaran apabila Allah menurunkan azab harus izin Habib terlebih dahulu dan lain-lain. Ini lucu ya yang kelima ya. Jadi ketika mau ada bencana, ini Allah itu meminta izin dulu sama wali kutub, sama habaib. Jadi secara tidak langsung ya, kalau menurutku ya, ini udah sedikit lagi mengaku Tuhan, mengaku dirinya itu adalah Tuhan. Bahkan ini udah sih sebenarnya ya. Karena ketika Allah mau menurunkan azab, misalkan kayak bencana alam, itu harus lapor dulu ke Habib. Itu kan berarti secara tidak langsung mereka mengakui bahwa dirinya adalah Allah gitu loh. Mengaku dirinya adalah Tuhan. Kami berkewajiban dan punya hal melindungi keluarga, masyarakat, umat, lingkungan dari ajaran yang kami anggap sesat, yang jauh dari agama yang kami anut, yaitu Islam. Dan apakah mereka yang saat ini hadir membela Ba'alawi bertanggung jawab atas ajaran tersebut? Semua yang hadir terdiam dan gak ada yang bisa jawab. Ya iyalah, mereka gak akan bisa menjawab, teman-teman. Dari tuntutan, dari jawaban PWI LS yang pertama aja nih ya. Tolong Ba'alawi buktikan kesyirihannya mengaku cucu Nabi. Mana tadi? Bentar teman-teman. Nah ini, apabila ada yang membela Ba'alawi berarti turut membenarkan bahwa 1 tanah Sunda atau Jawa milik Tarim. Nah itu kemarin yang datang itu nggak ada yang bisa menjawab, teman-teman. Jadi poinnya ya, buat siapapun yang kemarin sudah melaporkan PWLS ya, PWLS melaporkan Rizik Syihab, terus misalkan nanti digeruduk sama kelompok FPI, itu nggak usah minta maaf, itu poin-poinnya ya. Terus teman-teman yang menantang balik ajakan perang Rizik, lalu didatangi oleh sekelompok FPI atau sekelompok Muhibin, lalu kita didesak suruh meminta maaf, itu jangan mau teman-teman, itu konyol. Itu poinnya, poin-poinnya itu teman-teman. Jadi nggak usah meminta maaf, nggak ada api, nggak ada asap kalau nggak ada api. Oke, ini video terakhir, kita kasih bonus teman-teman ya. Kita kasih bonus nih. Nah, ini di bawah naungan daripada Gema PK. Itu jongos-jongos budak-budak ini ya, lagi ngipas-ngipas majikannya teman-teman ya. Jongos ya begitu, ngipas-ngipas majikannya supaya nggak kepanasan. Oke, ini video yang terakhir teman-teman, momen lucu teman-teman. Sempat mau membakar putu Gus Buat, tetapi sampai beberapa kali itu putu Gus Buat ini nggak bisa dibakar kawan. Dan mungkin ini karomanya Gus Buat ini ya. Jadi bukan Fakih Muqaddam saja yang punya karomah, bukan para kabib-kabib Ba'alawi saja yang punya karomah. Gus Buat Pleret pun juga punya karomah ya. Ini fotonya Gus Buat itu nggak bisa dibakar teman-teman. Mau dibakar dari sisi mana itu nggak bisa dibakar itu. Aduh ya Allah, itu sampai akhirnya Bahar wis gregetan mungkin ya.
Lagian juga itu kok sempatnya di shoot pakai kamera. Itu kan memalukan itu. Ya itulah momen lucu teman-teman ya. Bahar Demit mau membakar fotonya Gus Fuad pleret tapi nggak mempan. Oke, kontennya mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.